Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bu Wahyuni. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan saya Mariani. Saya Delia Febrija. Saya Di sini kami akan mempresentasikan teori etologi kelekatan dan orientasi elektris. Next. Teori etologi. Etologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Ethos bisa pula berarti etis atau etika, dan juga dapat berarti karakter. Jadi secara etimologi, etologi berarti ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan atau karakter. Namun etologi lebih dahulu dikenalkan sebagai ilmu perilaku hewan. Etologi adalah suatu cabang ilmu zoologi yang mempelajari perilaku atau tingkah laku hewan, mekanisme serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Next. Berikutnya dibacakan oleh teman saya Delia. Yang kedua yaitu teori apa ini? Yang pertama adalah 1. Konrad J. Lorenz, Austria 1903 sampai 1989. Ia adalah seorang psikologi, zoologi, dan ornitologi berkebangsaan Austria. Lorenz bertemu dengan Nicholas Tinbergen yang juga seorang ahli tingkah laku hewan. Yang kedua yaitu Nicholas Tinbergen, Den Haag 1907 sampai 1988. Tinbergen terkenal dengan 4 pertanyaan yang dipercayainya yang harus dipertanyakan berkenaan dengan berbagai perilaku binatang. Lanjut. Kerjasama Lorenz dan Tinbergen mengemukakan bahwa etologi selalu memperhatikan 4 jenis penjelasan setiap perilaku. Yang pertama fungsi, yang kedua penyebab, yang ketiga pengembangan, dan keempat sejarah evolusioner. Lanjut. Dan yang ketiga yaitu John Bowlby 1907 sampai 1990. Bowlby berpendapat bahwa kelekatan pada pengasuh di tahun pertama kehidupan mempunyai konsekuensi penting pada keseluruhan hidup. Jika kelekatan tersebut positif dan aman, individu kemungkinan akan berkembang secara positif di masa kanak-kanak dan dewasa. Tetapi jika kelekatan tersebut negatif dan tidak aman, perkembangan sepanjang rentang kehidupan tidak optimal. Jadi, dalam pandangan ini, tahun pertama kehidupan adalah masa sensitif bagi perkembangan sosial. Lanjut. Kelekatan dan orientasi elektris. Teori kelekatan, istilah attachment kelekatan pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog dari Inggris pada tahun 1958 bernama John Bowlby. Kemudian formasi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mary Ainsworth pada tahun 1969. Suatu relasi atau hubungan antara figur sosial tertentu dengan suatu fenomena tertentu yang dianggap mencerminkan karakteristik relasi yang unik. Lanjut. Orientasi teoristis elektris. Tidak satupun teori dapat menjelaskan kompleksitas perkembangan masa hidup yang kaya dan mengagumkan. Masing-masing teori memberikan sumbangan yang berbeda. Dan barangkali strategi yang paling bijaksana adalah mengadopsi perspektif teoritas elektris. Jika kita ingin memahami perkembangan masa hidup secara lengkap sebagai suatu perspektif pandangan masa hidup mengkoordinasi sejumlah prinsip teoritis tentang
hakikat perkembangan dengan mempertimbangkan gagasan-gagasan tentang perspektif masa hidup bersama dengan teori-teori perkembangan yang ada, maka dapat diperoleh suatu rasa konsep teoritis yang penting dalam memahami perkembangan masa hidup. Maaf, waktunya sudah habis ya, Pas. Sekian dan terima kasih dari kami. Dilanjutkan dan selanjutnya. Selamat pagi Bu Ayu. Kenalkan, nama saya Ana Sundari, saya dari kelas A. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan teori ekologi, kelekatan, dan orientasi elektris. Teori ekologi. Tokoh teori ekologi yaitu Konrad Lorenz atau Johann Bowlby dan Nico Convergen. Etologi adalah studi mengenai tingkah laku hewan dan manusia dipengaruhi biologi, terkait evolusi. Istilah ekologi diturunkan dari bahasa Yunani yaitu ethos. Ialah kata Yunani untuk kebiasaan. Teori etologi modern. Yang pertama, konsep periode penting. Yang kedua, pendekatan metodologis atau pendekatan yang memahami tingkah laku dengan setting yang alamiah. Pandangan etologi mengenai perkembangan anak, etologi Bowlby atau teori kelekatan dipengaruhi oleh teori evolusi dalam observasinya pada perilaku hewan. Fase-fase kelekatan yaitu 1. Lahir sampai 3 bulan, respon tidak terpilih kepada manusia. Kedua, 3-6 bulan, fokus pada orang-orang yang dikenal. 3-6 bulan sampai 3 tahun, kelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif. Keempat, 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak atau disebut dengan tingkah laku persahabatan. Kelekatan sebagai pencetakan imprinting dikemukakan oleh Conrad. Pencetakan adalah proses ketika hewan belajar stimuli pemicu untuk melepaskan insting-insting sosial mereka. Pola-pola kelekatan menurut Mary Ainsworth. Yang pertama, menurut Ainsworth, hubungan kelekatan berkembang melalui pengalaman bayi dengan pengasuh di tahun-tahun awal kehidupannya. Yang kedua, kelekatan adalah suatu hubungan emosional atau hubungan yang bersifat efektif antara satu individu dengan individu lainnya yang mempunyai arti khusus. Yang ketiga, sebagian besar anak telah membentuk kelekatan dengan pengasuh utamanya. Tujuan dan fungsi dari adanya kelekatan. Yang pertama, promiskuitas Mainsteinste. Yang kedua, safe havens. Ketiga, secure-base. Faktor yang mempengaruhi kelekatan. Yang satu, kesempatan. Kedua, karakteristik caregiver. Ketiga, karakteristik bayi. Keempat, internal working model. Dimensi pembentuk kelekatan. Yang pertama, attachment, relax, and scans. Yang kedua, attachment, relax, avoidance. Perkembangan kelekatan. 1. Pembentukan internal working modern sejak masa bayi. Kedua, dari gambaran mental orang yang dekat dengan dirinya. Ketiga, usia 3 tahun menurut Baird terjadi gold current partnership. 3. Pola dasar kelekatan menurut Ainsworth. Yang pertama, secure-base. Kedua, excuse atau ambivalence. Ketiga, avoidance. Orientasi teori eklektis. Tidak satupun teori dapat menjelaskan kompleksitas perkembangan masa hidup yang kaya dan mengagumkan. Masing-masing teori memberikan sumbangan atau yang berbeda-beda. Dan barangkali strategi yang paling bijaksana adalah mengadopsi perspektif teori eklektis jika kita ingin memahami perkembangan masa hidup secara lengkap. Adapun orientasi dalam teori perkembangan, yang pertama orientasi yang berorientasi biologis, 2 teori yang berorientasi pada psikologi, keempat orientasi yang berorientasi pada kehohanisme, kedua orientasi yang berorientasi pada lingkungan. Adapun Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur yaitu das Es, das Ich, dan das Urits. Yang kelima teori yang berorientasi pada instruksionisme. Konsep dalam teori perkembangan biasa, yang pertama inteligensi, kedua organisasi, 3 skema, 4 asimilasi, 5 akomodasi, 6 akuibirasi. Kesimpulan, etologi adalah studi mengenai tingkah laku hewan dan manusia dipengaruhi biologi terkait evolusi. Kelekatan adalah suatu hubungan emosional atau hubungan yang bersifat afektif antara satu individu dengan individu lainnya yang mempunyai arti khusus. Menurut Bowlby dan Ainsworth, hubungan kelekatan berkembang melalui pengalaman bayi dengan pengasuh di tahun-tahun awal kehidupannya. Teori perkembangan adalah suatu asumsi tentang perkembangan. Orientasi teori eklektis dengan mempertimbangkan gagasan-gagasan tentang perspektif masa hidup bersama dengan teori-teori perkembangan yang ada, maka dapat diperoleh suatu rasa konsep teoristis yang penting dalam yang memahami perkembangan masa hidup.
Sekian presentasi saya dari saya ucapkan terima kasih. Bu Wahyuni dan teman-teman, perkenalkan nama saya Elensi, saya Bella Triasi. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pokok pembahasan, pertama, teori etologi, kedua, kelekatan, ketiga, orientasi elektris. Teori etologi berarti ilmu atau pengetahuan. Etos bisa pula berarti etis atau etika, dapat juga karakter. Jadi secara etimologi, etologi berarti ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan atau karakter. Namun etologi lebih dahulu dikenal sebagai ilmu perilaku hewan. Etologi adalah suatu cabang ilmu zoologi yang mempelajari perilaku atau tingkah laku hewan, mekanisme, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ilmu yang mempelajari perilaku atau karakter hewan tersebut digunakan di dalam pendekatan ilmu psikologi perkembangan. Teori ini mencoba menjelaskan perilaku manusia, sehingga di dalam ilmu psikologi, etologi berarti ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam pengaturan ilmu yang alami. Semua perilaku manusia adalah bentuk reaksi dari apa yang terjadi di lingkungan alaminya. Teori etologi memahami bahwa perilaku manusia relevansi dengan perilaku binatang. Teori pengembangan etologi. Teori etologi dari perkembangan memandang bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi dan evolusi. Teori etologi merupakan sebuah studi mengenai tingkah laku. Teori etologi juga menggunakan istilah psychological bonding, yaitu hubungan atau ikatan psikologis antara ibu dan anak yang bertahan lama sepanjang rentang hidup dan berhubungan dengan kehidupan sosial. Teori kelekatan. Teori kelekatan Bowlby, kelekatan merupakan istilah yang pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog dari Inggris bernama John Bowlby. Kelekatan merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut. Kelekatan pada manusia sangat bervariasi dan dapat tampak pada semua anak. RVK mengelompokkan variasi kelekatan tersebut dalam dua bentuk sebagai berikut, yaitu signaling behavior dan approaching behavior. Fase-fase kelekatan. Kelekatan dibagi dalam 4 fase, yaitu fase pertama sejak lahir sampai usia 3 bulan, fase kedua usia 3 bulan sampai 6 bulan, fase ketiga usia 6 bulan sampai 3 tahun, fase keempat usia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak. Orientasi teoritis elektris. Pandangan ini juga disebut dengan sebagai elektrisme, yaitu pandangan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode, teori atau doktrin yang dimaksud untuk memahami dan bagaimana menerapkannya dalam situasi yang tepat. Dalam pandangan ini digunakan sebagai teori dalam pendekatannya. Orientasi elektris adalah mengambil hal-hal positif dari masing-masing teori untuk memberikan gambaran seseorang secara lebih komprehensif. Sekian dan terima kasih. Oke, tadi teman-teman sebagian udah presentasi ya tentang bab 6 ini, tentang teori, terutama yang tadi paling banyak itu tentang attachment ya. Nah, tapi saya mau kasih pengantar ini, kasih pengantarnya dulu tentang evolusioner atau sosiobiologi, yang ini tokohnya Darwin, Lawrence, dan Tinbergen. Jadi ada yang namanya teori seleksi alam. Tidak ada sifat baru yang perlu dimiliki semasa hidup individu.
di antara anggota-anggota sebuah spesies terdapat variasi yang tidak terhitung jumlahnya, dan di antara anggota yang bermacam-macam itu hanya kelompok tertentu yang berhasil bertahan hidup yang bisa menghasilkan keturunannya. Jadi ada survivor for existence. Ini kayak kemarin ya, kita pandemi, kalian berasa gak sih? Kalau yang kalian ini ada, kayak kita ada seleksi alam tanpa disadari. Dalam arti apa? Kalau yang nggak kuat, beradaptasi dengan virus, itu ya meninggal gitu. Itu seleksi alam. Jadi survivor for existence, benar-benar perjuangan untuk bertahan hidup. Saya nggak tahu kalian gimana, tapi kalau misalkan dari sekitar saya aja, dari sisi keluarga, dari sisi teman-teman, kenalan, itu kemarin pas pandemi banyak yang meninggal, dan karena pandemi kan kita nggak bisa datengin kan, apalagi meninggalnya karena COVID. Jadi udah deh kayak hilang aja gitu. Nah itu contoh yang paling nyata ya, karena kita baru ngalamin nih pandemi kemarin itu survivor of existence. Jadi yang sehat, yang terbaik, yang kuat itu ya bisa bertahan hidup gitu. Jadi sebuah spesies dapat hidup cukup panjang untuk meneruskan sifat unggul mereka pada generasi berikutnya, survivor of fittest, yang kuat bisa bertahan. Kalau dalam perkuliahan tuh saya suka bilang gini, kalian tuh kayak seleksi alam aja sih nih, kayak sekarang kalian ada berapa orang nih, satu kelas misalkan 20 sekian. Nanti pas terakhir yang lulus tuh jarang, hampir nggak pernah dalam sejarah tuh 20-nya itu lulus. Jadi kan kayak terseleksi gitu siapa yang konsisten dari awal sampai akhir kuliah bisa lulus. Ya semoga angkatan ini bikin dong, tiap tahun saya bilang nih begini, karena belum ada tuh angkatan yang bisa pecah rekor, masuknya berapa, keluarnya bareng gitu, lulus bareng, kompak gitu ya. Semoga lah angkatan ini bisa kompak gitu, lulusnya bareng. Makanya harus saling semangatin. Nah, itu namanya seleksi alam. Seleksi alam yang versi tadi bertahan hidup, sama itu seleksi alam yang ya itu apa ya, aplikasi bercandaannya juga gitu. Ayo nanti seleksi loh. Makanya harus semangat gitu. Ini ada si Lorenz dan Tinbergen, ini Bu Lorenz dan Tinbergen, teori etologi modern. Perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode penting atau peka. Di sini ada namanya critical period. Konsep periode penting itu suatu periode tertentu yang sangat dini dalam perkembangan yang memunculkan perilaku tertentu secara optimal. Jadi ada tadi kan seleksi alam ya, Darwin, terus ada etologi modern, tapi tetap sangat dipengaruhi oleh biologi dan terkait dengan evolusi tadi ya. Dan di sini ada poin pentingnya, istilahnya critical period. Oke, kita lanjut lagi. Pendekatan metodologis itu pendekatan yang memahami tingkah laku dengan setting yang alami. Langkah-langkahnya kita mengetahui dulu informasi tentang spesies tersebut sebanyak mungkin, mengamati tingkah lakunya, membandingkan dengan tingkah laku spesies lain. Makanya kalau perkembangan tuh ya, penelitiannya panjang. Kalau di awal kalian udah belajar belum itu tentang pengantarnya, kan ada yang teori-teori penelitian dalam perkembangan tuh ada longitudinal. Jadi longitudinal itu memang panjang gitu penelitiannya. Jadi dari bayi sampai dia dewasa diteliti gitu. Jadi ini juga kalau untuk metodologis itu maksudnya penelitian yang ada metodologinya, riset ya, itu langkah-langkahnya memang harus dicari tahu dulu informasi tentang spesies yang mau diteliti. Kalau biasanya itu binatang-binatang, karena kalau dari manusia itu bisa tapi bentuknya observasi, dan kalau mau eksperimen ke manusia misalkan ke anak-anak nggak boleh yang membahayakan gitu. Tetap ada kode etiknya. Nah, sekarang kita masuk yang dari tadi banyak kalian sudah presentasi, itu teori kelekatan, Bowlby atau attachment theory. Bowlby ini dia aplikasiin tuh prinsip etologi terhadap perkembangan manusia. Kalau tadi kan hewan ya banyakannya. Nah, ini diaplikasiin ke manusia. Bowlby dalam Harrington dan Park ini percaya bahwa perilaku awal sudah diprogram secara biologis. Maksudnya apa? Itu udah kayak dari nature-nya seperti itu. Misalnya hasil dari respon biologis ada anak dan ibu mengembangkan hubungan kelekatan yang saling menguntungkan, mutuality attachment. Maksudnya apa ya? Kita lihat juga nih.
dia pakai istilahnya psychological bonding atau bonding itu kelekatan secara psikologis, hubungan atau ikatan psikologis antara ibu dan anak yang bertahan lama sepanjang rentang hidup dan berkoneksi dengan kehidupan sosial. Jadi logikanya mau anak perempuan, mau anak laki-laki, cinta pertamanya mau nggak mau ya ibunya. Kenapa? Karena ibunya ini yang menyusui dari awal, memelihara, melahirkan. Jadi sebenarnya agak aneh kalau anak tuh nggak deket sama ibunya. Sebentar ya. Ini habis baterai saya. Jadi memang kalau kalian ingat teori-teori yang lain juga, teorinya Freud, teorinya Erikson, itu kan memang anak itu dari awal, nanti kita lihat komparasi teori ya, itu ada benang merahnya. Nyambung. Teori etologi atau yang dikenal sering dipakai istilah attachment, psychological bonding atau kelekatan psikologis, itu kan bertahan lama ya sepanjang rentang kehidupan. Jadi nyambung gitu sama kehidupan sosial seseorang. Bowlby juga menyatakan bahwa kita dapat memahami tingkah laku manusia dengan mengamati lingkungan yang diadaptasinya, yaitu lingkungan dasar tempat berkembang. Misalnya apa? Kok anak itu, ada anak misalkan, kok pelit banget ya anaknya ya, misalnya. Di sekolah nggak mau berbagi sama temennya. Terus kalau ada kegiatan apa, misalnya dia nggak mau, selain nggak mau berbagi, dia juga nggak suka tuh sharing-sharing atau pokoknya hitungan banget gitu, pelit dah bahasanya kayak gitu misalnya. Nah, kita harus tahu kok anak kecil kok bisa begitu ya. Selidik punya selidik, ternyata orang tuanya di rumah juga begitu sama anaknya dan sama orang-orang di sekitarnya. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau tanpa sadar itu masuk ke si anak. Ya, jadi itu yang dimaksud sama Bowlby. Kalau kita mau pahamin tingkah laku manusia, yaitu lihat juga lingkungan dasar tempatnya berkembang. Misalnya, ada anak tinggal dalam keluarga yang kasar. Papahnya, ayahnya kasar sama ibunya. Juga mungkin sebaliknya. Hari-hari itu biasa itu ngomong-ngomongan kasar. Bahkan mungkin bisa juga ada KDRT kayak gitu. Terus di sekolah ke anaknya juga mungkin KDRT, di sekolah anaknya itu gituin orang gitu ke temennya. Jadi itu ada ngaruhnya, oh ternyata anak itu bisa mukul, bisa apa karena di hari-hari lingkungannya seperti itu. Ya mungkin nggak mesti orang tuanya, tapi kalau anaknya banyak tinggal sama pengasuh dan pengasuhnya kasar ya seperti itu. Dulu saya pernah punya contoh kasus ya, klien tuh ada anak kecil tapi dia nggak sengaja nonton film porno. Mungkin ayahnya lupa kali habis nonton gitu, orang tuanya atau siapa habis nonton itu dia lupa di matikan atau disimpan. Mungkin kalau zaman dulu kan pakai CD kayak gitu, CD-nya mungkin dipikir anaknya film apa gitu, biasa nonton kartun lupa gitu. Jadi anaknya nonton film yang nggak sepatutnya, film porno, film. Dan ternyata dia praktekin di sekolah, dia cium temennya, terus dia dia senang mainin kemaluannya kayak gitu. Kan bingung dapat dari mana, yaitu ternyata kecolongan itu. Jadi memang anak itu tergantung lingkungannya. Makanya pergaulan yang baik mendatangkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau memang meskipun kita nggak bisa kontrol lingkungan di luar seperti apa, tapi setidaknya di dalamnya sendiri tetap upayakan menciptakan lingkungan yang kondusif buat si anak tumbuh. Kenapa? Karena ya itu anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dalam perkembangan dia. Ada yang namanya fase-fase kelekatan. Lahir sampai 3 bulan itu tidak bisa terpilah. Maksudnya apa? Anak bayi itu kan digendong sama siapa aja mau kan? Anak bayi loh. Masih yang di bawah 3 bulan tuh secara umum mungkin ada yang enggak, tapi secara umum masih
bisa gitu. Tapi nanti kalau udah 3-6 bulan mulai fokus sama orang-orang yang dikenal. Jadi ada anak yang memang sejak lahir dia kehilangan orang tuanya. Kehilangan ibunya terutama. Jadi ibunya meninggal habis melahirkan dia. Yang asuh itu tambinya. Ya, anak itu dekat sama tambinya. Ya, jadi 3-6 bulan itu fokus pada orang-orang yang dikenal. 6 bulan sampai 3 tahun, kemelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif ini mulai nggak cuma sama orang tuanya, tapi mungkin sama yang lain juga bisa. 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak, tingkah laku persahabatan udah mulai bisa berteman. Ya, ini dari si Bowlby. Orientasi teori elektris. Salah satu metode yang digunakan adalah melakukan komparasi. Jadi ini teori elektris itu apa? Digabung, dikomparasi, dicari perbandingan. Cari komparasi beberapa teori untuk mencoba memahami seseorang atau seorang anak secara lebih komprehensif. Orientasi elektris adalah mengambil hal-hal positif dari masing-masing teori untuk memberikan gambaran seseorang secara lebih komprehensif. Nah, ini contohnya. Ya. Ini sudah terangkum. Misalnya, anak usia 0 sampai 0,5, teori psikoseksual, teori psikososial, ini ada 3 teori. Oral, kepercayaan versus ketidakpercayaan, sensori motorik. 1 sampai 3 tahun kan anal kalau di Freud ya, psikoseksual. Terus psikososialnya otonomi versus rasa malu dan keraguan-raguan, masuk sensori motor, memasuki praoperasional. Kan 2 sampai 7 tahun praoperasional. 3 sampai 6 tahun tuh fase falik. Kalau di Erik Erikson, prakarsa versus rasa bersalah. Prakarsa itu inisiatif. Sama Guilt ya. Ini praoperasional. Terus 6 sampai 11-12 tahun laten, tekun versus rendah diri, terus operasional konkret. 11 sampai 15 tahun itu kalau di sini masuk genital kalau di Freud-nya. Ya. Di sini masuk identitas versus kekaburan peran. Identity versus confused, identity confused. Terus operasional konkret dan seterusnya. Ya, ini di bawahnya enggak kalau makin tua kan yang teori psikososial ini, kalau yang ini udah enggak ada lagi. Oke. Nah, ini tugas kalian. Dalam kelompok, ini yang tadi saya bilang. Dalam kelompok kalian bikin rangkuman materi dari awal sampai akhir. Karena persiapan UAS juga, ini bagian termasuk dalam review kita ya. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau kalian sudah buat kan enak. Kalau tiap bab kalian sudah buat, enak. Tinggal digabung aja, diedit-edit, dirapihin. Dalam bentuk makalah, terus kumpulin di gizi. Nanti saya kasih judul, habis ini saya langsung buat di gizi. Google Classroom ya, di situ. Foldernya, nama foldernya adalah tugas review. Nanti kalian masukin di situ, cukup 1 aja per kelompok. Ya, 1 kelompok maksimal berapa? Maksimal 5. Ya, maksimal 5. Jadi ini dalam kelompok, kenapa? Karena bisa saling melengkapi. Mungkin ada yang nggak rajin, tapi dia bikin di bab ini, nanti ada yang bikin bab ini, nanti digabung. Ya, jadi kalau kalian dari awal sudah terbiasa membuat makalah, ya udah tinggal digabung aja, ini tinggal dirapiin. Nah, itu yang dimasukin Google Classroom adalah makalahnya, makalah kelompok. Nah, dalam bentuk infografik, ini nanti kalian bikin rangkumannya. Rangkuman tiap bab, makanya dalam kelompok ini dibikin boleh pakai apa aja terserah aplikasinya, ya.